Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 6. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Pada suatu siang, Itadori, Fushiguro, dan Nobara nampak berjalan bersama di pusat kota Kyoto. Walau nampak bersama, namun mereka bertiga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Itadori sangat bersemangat untuk nonton bioskop, sementara Nobara akan memanfaatkan waktunya untuk berbelanja. Berbeda dengan keduanya, si Fushiguro memilih untuk pulang saja karena dia tidak berminat untuk nonton ataupun berbelanja. Setelah Fushiguro pulang, Itadori mencoba merayu Nobara untuk ikut nonton bioskop bersama. Namun tentu saja si Nobara langsung menolak, apalagi film yang hendak ditonton Itadori sangat tidak menarik baginya. Keduanya pun berpisah, namun di sini terlihat seorang gadis yang begitu serius memperhatikan gerak-gerik Itadori. Scene pun berpindah di SMK Jujutsu, di mana Mei Mei dan Aoi Todo tengah menghadap kepala sekolah SMK Jujutsu Kyoto, yaitu Pak Gakuganji. Gakuganji menanyakan pada Mei Mei dan Todo tentang premis rekomendasi penyihir Jujutsu tingkat 1 yang bisa memimpin penyihir lain serta mengembangkan dunia Jujutsu. Mei Mei pun merekomendasikan Maki Zenin dan Panda, sementara Todo merekomendasikan Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, dan tentu saja sahabat terbaiknya yaitu Itadori Yuji. Dengan serius, keduanya meminta Pak Gakuganji untuk menaikkan level nama-nama siswa tadi agar menjadi penyihir Jujutsu tingkat pertama. Scene pun berpindah pada Nobara, di mana dia didatangi oleh gadis tidak dikenal sebelumnya yang tiba-tiba menanyakan tentang Itadori. Tak selang beberapa lama, mereka pun duduk bersama di sebuah kafe. Gadis yang diketahui bernama Yuko Ozawa ini ternyata adalah teman SMP-nya Itadori, dan dia terlihat begitu berbeda dari penampilannya yang dulu. Dulunya Yuko terlihat gemuk dan pendek. Pun demikian dia telah berusaha mengumpulkan segenap keberaniannya untuk berfoto bareng dengan si Itadori. Sebenarnya Yuko ingin meminta nomor HP Itadori, namun dia keburu pindah ke Tokyo. Namun hari ini tanpa sengaja dia melihat Itadori. Dia pun merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk kembali berkomunikasi dengan Itadori. Nobara pun langsung tanggap, dan dia menelpon Ichiji untuk segera mengantar Fushiguro datang ke tempatnya. Nobara yakin bahwa Fushiguro bisa memberikan banyak info penting tentang Itadori pada Yuko. Sesaat kemudian, Fushiguro datang dengan muka kesal. Namun dia jadi serius ketika mengetahui bahwa Yuko adalah teman Itadori. Dia pun memberikan banyak info penting yang intinya si Itadori tidak memiliki seorang pacar. Nobara lantas nge-WA Itadori untuk segera datang ke kafe. Dan dalam sekejap mata, Itadori muncul di hadapan semuanya. Bahkan tanpa disangka, Itadori bisa mengenali Yuko dengan begitu baik. Padahal sebelumnya Nobara sempat panik jika Itadori tidak mengenali si Yuko karena perubahan fisiknya yang sangat signifikan. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana kala itu Yuko mengetahui bahwa Itadori mungkin menyukainya. Walau fisiknya gemuk, namun Itadori menyukai cara makan dan tulisan Yuko yang sangat bagus. Itadori telah melihat sisi lain Yuko yang berbeda, dan hal ini membuat Yuko membenci semua lelaki selain Itadori. Sayangnya pertemuannya dengan Itadori setelah sekian lama ini hanya berlangsung dalam sekejap mata. Setelah berpisah dengan Yuko, Itadori pun bergabung kembali dengan Nobara dan Fushiguro. Mereka bertiga pun menemui Utahime Iori guna menyelidiki kasus pelik di dalam tubuh SMK Jujutsu Kyoto. Utahime pun memastikan
bahwa Gojo telah memberikan informasi penting pada Itadori, Fushiguro, dan Nobara tentang adanya sosok pengkhianat di dalam SMK Jujutsu Kyoto. Ada satu orang pejabat yang memiliki kuasa di atas kepala sekolah. Utahime sendiri tidak mampu melakukan penyelidikan pada orang tersebut. Namun ada seorang lagi yang bertugas memberikan informasi pada pejabat tinggi tersebut, dan tentu saja orang ini adalah target misi kali ini. Pun demikian, status si target masih terduga saja. Jadi mereka semua harus menangkap orang ini untuk diinterogasi lebih dalam lagi. Nobara pun sadar bahwa kasus kali ini benar-benar gawat, apalagi hingga meminta bantuan dari SMK Jujutsu Tokyo. Disinilah Utahime mengungkapkan bahwa identitas si pengkhianat ini adalah Mutako Kichi alias Mekamaru. Utahime juga menjelaskan tentang berbagai alasan mengapa Mekamaru layak dijadikan target utama penangkapan. Semuanya pun segera bergegas menuju ruang bawah tanah untuk menangkap Muta. Namun saat membuka pintu ruangan Muta, tanpa diduga ruangan tersebut kosong melompong. Utahime pun sadar bahwa mereka semua telah dipermainkan. Tapi dengan ini bisa dipastikan bahwa Muta atau Mekamaru adalah pengkhianat yang sebenarnya. Ternyata si Mutako Kichi berada di lokasi lain, dan dia tengah didatangi oleh Mahito dan Shigito yang telah disusupi oleh Kenjaku. Mahito ingin menghabisi Muta karena pengendali boneka tersebut telah menjadi musuh. Namun Geto menahannya karena si Muta telah berjasa dengan memberikan banyak informasi penting tentang SMK Jujutsu. Geto pun memerintahkan Mahito untuk menggunakan perubahan diamnya guna menyembuhkan Muta. Bagaimanapun juga, mereka harus menyembuhkan Muta karena adanya ikatan sumpah yang dibuat sebelumnya. Sindiran Muta membuat Mahito agak murka, namun Geto sekali lagi memperingatkan Mahito untuk tidak melanggar sumpah yang telah dibuat. Khawatir akan dampak pelanggaran sumpah, Mahito pun menuruti Geto dan segera menyembuhkan Muta. Dia pun menyentuh kepala Muta dan menggunakan teknik perubahan diam atau Mui Tenpen. Dalam sekejap mata, tubuh Muta benar-benar sembuh sepenuhnya tanpa ada satu kekurangan sedikit pun. Setelah proses penyembuhan ini, Mahito dan Muta langsung berduel dengan begitu sengit. Muta pun mengerahkan banyak pasukan bonekanya untuk menyerang Mahito. Namun si Mahito berhasil menghancurkan semua boneka tersebut dengan jurus taijutsunya. Mahito pun mengira bahwa si Muta melarikan diri dari pertarungan. Namun ternyata sebuah ledakan super besar muncul di bawahnya. Mahito pun terlempar ke sebuah bendungan. Namun dia sangat senang menemukan si Muta yang tengah mengendalikan Ultimate Mekamaru dengan mode armor absolut. Muta nampak serius mengendalikan Ultimate Mekamaru di dalam kepala robot besar tersebut. Dia pun begitu kesal karena Geto telah mengaktifkan tabir atau penghalang untuk menutupi sinyalnya. Awalnya Muta ingin menghubungi Gojo dan memberitahukannya tentang rencana eksekusi Shibuya. Namun penghalang Geto membuat harapannya sirna begitu saja. Jika dia harus melawan Geto, maka Mahito akan menjadi ancaman besar baginya. Dia pun berpikir untuk menyucikan Mahito terlebih dahulu dan setelahnya baru menghadapi Geto. Sayangnya semua keputusan yang diambil Muta benar-benar tidak menguntungkan sama sekali. Saat ini dia berada dalam kondisi yang dirugikan, namun dia masih yakin akan adanya sedikit peluang kemenangan. Muta telah melihat dan menganalisa semua kekuatan Geto dan Mahito dengan begitu detail. Dia pun memutuskan untuk terus berusaha semaksimal mungkin demi gadis yang disukainya, yaitu si Miwa. Muta pun melepaskan seluruh kekuatan yang dipendamnya selama ini di telapak tangan Ultimate Mekamaru. Serangan super bertajuk Ultra Cannon tersebut membuat Mahito terdiam dan benar-benar terkejut.